Baiklah teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang kesadaran berkonstitusi. Sebelumnya, mungkin timbul pertanyaan di benak teman-teman sekalian tentang apa itu kesadaran berkonstitusi. Saya jelaskan sedikit apa itu kesadaran berkonstitusi. Kesadaran berkonstitusi merupakan bagian dari kesadaran moral. Sebagai bagian dari kesadaran moral, kesadaran berkonstitusi mengandung 3 unsur pokok. Pertama, perasaan wajib atau keharusan untuk tindakan bermoral sesuai dengan konstitusi negara bagi setiap warga negara di setiap waktu ke waktu. Kedua, rasional, yaitu kesadaran moral yang berlaku umum, objektif, terbuka, dan universal. Artinya, dapat disetujui oleh setiap warga negara pada segala tempat dan waktu. Ketiga, kebebasan, yaitu kesadaran moral yang berdasar kebebasan tanpa paksaan dan tekanan. Kebebasan untuk memenuhi berbagai peraturan perundang-undangan sesuai konstitusi. Kesadaran berkonstitusi menjadi unsur penting dalam mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, dan nyaman. Apakah tawuran termasuk dalam kesadaran berkonstitusi? Tentu saja tidak. Menonton tawuran juga tidak termasuk kesadaran berkonstitusi. Oke, berikut saya berikan beberapa contoh kesadaran berkonstitusi di sekitar kita. Yang pertama, bergotong royong. Agar dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mempererat persaudaraan dan kebersamaan, menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat diselesaikan. 2. Bermusyawarah. Agar kita dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara berunding untuk mencapai mufakat atau persetujuan tanpa adanya pihak yang diunggulkan. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Ketika kita dapat menghargai pendapat orang lain, maka akan terbentuk rasa solidaritas yang tinggi dalam diri kita masing-masing. Yang keempat, menjelaskan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, terima kasih. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang telah diketahui banyak orang, Undang-Undang Dasar 1945 adalah undang-undang dasar negara yang berlaku, konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. UUD 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila yang disebutkan secara gamblang dalam pembukaan UUD. Kemudian penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang disingkat penjelasan UUD adalah lampiran untuk Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum perubahan yang menjelaskan makna dari masing-masing pasal. Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undang lain yang berlaku di wilayah negara kesatuan. Undang-Undang Dasar 1945 juga banyak diketahui oleh masyarakat sekitarnya karena merupakan sebuah naskah yang meliputi pembukaan. Kemudian fungsinya adalah untuk mengatur peraturan di Republik Indonesia, mengatur proses tata kelolaan hukum di negara Indonesia, menciptakan warga negara yang mampu mengembangkan negara Indonesia menjadi negara yang kuat dan hebat serta damai. Kemudian di sini saya akan membacakan 3 fungsi UUD. Oleh karena itu, setiap peraturan yang berkedudukan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia harus bersumber dari berlandasan pada UUD 1945. Nah, sebagai sumber hukum membuat kedudukan UUD 1945 memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai alat kontrol, pengatur, dan penentu. Kemudian timbullah pertanyaan kapan lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Di sini pun terjelaskan bahwa UUD 1945 disahkan sebagai konstitusi tertulis melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan singkatan PPKI. Kemudian pada 18 Agustus 1945, tepatnya sehari setelah pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, penyusunan UUD 1945 berawal dari Jepang yang tidak menepati janjinya untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kemudian timbul pula pertanyaan siapa yang penentuan UUD 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dari garis-garis besar pada tahun haluan negara. Presiden melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh 1 orang wakil Presiden. Presiden memegang kekuasaan pembentukan undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Kemudian itulah penjelasan UUD 1945 dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penjelasan dan beberapa contoh dari kelompok kami tentang kesadaran berkonstitusi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kurang sudah bicara. Kalau begitu, cukup sekian dan terima kasih.